you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, apa kabar? Ketemu lagi ya sama aku Elma. Dan seperti biasanya, aku mau bercerita satu pengalaman pribadiku. Kejadiannya sekitar di tahun lalu atau tahun sebelumnya ya. Aku agak lupa ingat sih. Kejadiannya aku alami bersama salah satu sahabatku, namanya Erna. Karena just info aja sih, aku kan punya 3 orang sahabat. Jadi aku, Erna, Mbak Nisa sama Dea. Tapi Dea ini bukan asli orang Solo, dia orang Madiun. Di Solo itu dia tinggal sama 2 orang anaknya, single parent sama aku. Sama kayak aku. Kejadiannya di rumah sakit. Salah satu tempat yang menurutku sakral. Karena rumah sakit itu lumayan horor sih menurutku. Aku kan cukup peka. Dan satu lagi tempat yang menurutku lumayan horor itu rel kereta api. Tapi ironisnya rumahku tuh malah deket banget sama rel kereta api. Tapi ya begitulah, namanya hidup kan gak ada yang ideal. Hingga suatu hari dia ini ngabarin di grup persahabatan kita lah. Dia ngabarin bahwa anaknya yang nomor 2, Dimas, saat itu dia masih SD, itu ngalami kecelakaan saat skateboard. Dimas ini kan badannya bongsor, hampir obesitas, makanya dia itu berusaha keras nyari kegiatan untuk menurunkan berat badan Dimas. Salah satunya skateboard, ikut komunitas skateboard. Saat turnamen atau pas latihan, aku nggak tahu detailnya, Dimas ini ngalami kecelakaan. Karena dia di Solo sendirian, cuma berdua sama anaknya, jadi dia cukup panik. Kemudian aku sama Erna langsung buru-buru menuju ke rumah sakit. Saat itu Mbak Nisa nggak bisa karena dia harus keluar kota, ngurusin anaknya masuk kuliah. Dia lumayan panik, dan yang kita nggak tahu ternyata kecelakaan itu nggak bisa di cover sama BPJS. Di covernya ternyata sama Jasara Harja. Dan dia nggak punya asuransi Jasara Harja. Jadi ya mau nggak mau pembayarannya secara mandiri. Kok ya ngepasin banget, rumah sakit itu lagi full. Sedangkan kondisi Dimas itu nggak memungkinkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Karena ada beberapa tulangnya itu patah. Jadi nggak memungkinkan Dimas itu untuk diangkat-angkat gitu. Karena itu katanya sakit banget gitu. Mau gak mau ya harus nunggu sampai ada kamar yang kosong. Cukup lama. Jadi mulai jam 1 dapat kamarnya tuh hampir jam 4 ke setengah 4 sore. Setelah itu dia langsung ngurus administrasi di kasir. Aku sama Erna nemenin Dimas ke kamar setelah ditangani pastinya ya. Sebenarnya rumah sakit itu udah berdiri lama. Rumah sakitnya swasta, Nasrani ya. Bangunan yang lama sekarang digunakan untuk rawat jalan, sedangkan bangunan yang baru digunakan untuk rawat inap. Jadi begitu naik lift itu tuh ada jembatan penghubung. Ya. Karena kelas 3, jadi kamarnya Dimas tuh lumayan kayak di belakang gitu loh, agak jauh juga sih ya. Setelah nungguin Dimas, yang kita nggak tahu ternyata dia itu juga ngabarin lah beberapa saudaranya di Madiun karena ada beberapa yang datang. Setelah aku sama Erna lihat situasinya udah kondusif, jadi jam 5 lebihan lah itu aku sama Erna pamit. Karena itu jam 5-an kan barengan sama jam besuk. Jadi saat mau pulang lewat lift itu penuhnya minta ampun. Jadi ya
karena itu lantai 2, aku mutusin sama Erna, ya udah Bu, sekalian aja jalan-jalan. Kita turun lewat tangga, tapi ternyata mungkin karena aku jarang ya ke rumah sakit, jadi aku tuh nggak tahu ternyata di rumah sakit tuh ada jalanan yang agak landai gitu loh. Karena itu fungsinya untuk jalan kursi roda atau dorong tempat tidur kan. Di situ ya udah kita lewat situ aja Bu, sambil sekalian jalan-jalan. Menurutku sih agak aneh ya jalan-jalan kok di rumah sakit gitu. Karena itu kan bangunan baru, jadi menurutku ya sekalian aja explore Bu gitu. Saat itu Erna langsung ngajak sekalian aja Bu, aku tak sholat maghrib, karena ternyata Erna tuh pulang ke Sukoharjo, jadi kan jaraknya ya 30 menit 45 menitan, takutnya nanti nggak keburu sholat maghrib. Rumah sakit tadi yang aku bilang itu kan memang berbasis Nasrani, ada sih musola tapi benar-benar di lantai bawah. Setelah kita jalan menuruni jalan yang landai itu, kita sampai di lantai bawah, tapi kok itu kayak area belakang rumah sakitnya. Di situ ada space kosong, kayak dibikin taman gitu loh. Ya, tamannya itu memanjang gitu. Aku nggak bisa sebutin nama rumah sakitnya ya, untuk menjaga kebaikan satu sama yang lain. Karena kita sama-sama baru masuk rumah sakit itu, jadi ya kita tanya lah, Pak, musolanya di mana? Akhirnya dikasih tahu, oh di sebelah situ. Pas saat itu kita tuh lihat ada beberapa orang keluar dari kayak ruangan, sepertinya itu restroom atau kamar mandi ya, tapi kok nggak ada tulisannya gitu. Ya udah deh, kita coba aja masuk ke situ Bu, karena pintunya tuh kayak pintu koboi gitu loh, enggak yang tertutup rapat gitu. Jadi pintunya tuh yang langsung otomatis buka sendiri gitu. Begitu masuk memang benar di situ ada 2 bilik kamar mandi. Tapi kok anehnya ruangan itu cukup besar ya. Jadi ruangannya itu kayak 6 meter kali 6 meter. Kan cukup besar ya kalau untuk ukuran kamar mandi. Dan di situ tuh ada 2 bak. Jadi baknya tuh memanjang sekitar 1 meter kali 2 meter, cuman kedalamannya tuh kayak 1 jengkal gitu loh, satu jengkal gitu kan, lumayan pendek dan lumayan dangkal ya. Dan begitu masuk tuh semua aroma tuh jadi satu, kadang-kadang aromanya wangi, kadang-kadang bau pandan, kadang-kadang bau kopi, kadang-kadang bau kayak kabel kebakar, kadang-kadang bau busuk, kadang-kadang bau anyir juga. Jadi itu bermacam-macam aroma. Dan itu langsung bikin kepala aku tuh kayak, nggak cuma kayak sih, pusing banget ya. Yang bikin aku notice di ujung bak itu kan, itu tuh kayak ada lepek atau piring kecil gitu. Dan di situ tuh ada barang-barang kayak cincin, kemudian ada beberapa kalung, ada jepit rambut. Cuman kalungnya tuh ada yang emas mungkin ya, terus ada kalung yang kayak aksesoris gitu, macam-macam lah, kayak barang-barang orang yang ketinggalan gitu loh. Sebenarnya dalam hati aku ngerasa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang janggal. Feelingku tuh udah nggak enak banget, apalagi baunya tuh lumayan mengganggu lah. Kemudian Erna tuh langsung masuk ke bilik kamar mandi karena ada 2. Dan aku ngerasa kok takut, aku sekalian aja masuk di bilik kamar mandi yang ada di sebelah Erna. Waktu masuk itu ada suara yang menurutku tuh suaranya tuh aneh sih. Tiba-tiba kayak aku tuh ngerasa kayak ada di pasar gitu loh. Kayak banyak orang ngomong, tapi aku nggak tahu mereka tuh ngomong apa. Dan itu tuh ganggu banget di telingaku. Jadi telingaku tuh tiba-tiba kayak apa ya, kayak kemasukan air gitu loh. Kayak kalau denger omongan tuh kayak menggema, kayak deng 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 gitu. Aku sedikit panik, terus aku panggil Erna, Bu Erna gitu.
Ya mbak gitu. Oh berarti Erna masih ada. Aku sempat dengar sih suara aktivitas Erna di kamar mandi. Sampai akhirnya Erna keluar. Kemudian buru-buru aku keluar. Gak tahu kenapa tuh aura yang aku rasain tuh bener-bener gak enak. Gimana sih rasanya? Pokoknya gak enak banget. Dan aku ngerasa di ruangan itu tuh aku kayak diawasi gitu. Kayak banyak mata yang lihat aku, tapi aku nggak bisa lihat mereka. Pokoknya nggak nyaman banget. Sampai akhirnya aku buru-buru ngajak Erna keluar. Setelah keluar, itu rasanya lega banget. Dan itu kan udah hampir 5:30 lebih lah, mau jam 6 sore lah. Buru-buru kita jalan. Waktu kita jalan baru berapa langkah, kita tuh dipanggil, Bu. Begitu kita nengok, ada salah satu perawat yang beralian kecil itu kayak menghampiri kita. Langsung tanya, Ibu dari keluarga siapa? Aku sama Erna tuh saling pandang. Keluarga siapa ya Pak? Keluarga siapa ya Mbak? Keluarga Pak, aku inget banget namanya, keluarga Pak Wahono atau Pak Iqbal. Bukan tuh Mbak. Terus karena mungkin perawat itu melihat wajah kita kebingungan, dia tuh kayak bisa dapat jawabannya sendiri atau bisa menebak lah. Hingga akhirnya perawat itu bilang, oh ya udah Bu, maaf. Langsung perawat itu balik badan mau pergi. Secara insting aku tuh penasaran gitu. Terus aku panggil lagi perawatnya, Mbak ada apa ya Mbak? Gitu. Terus perawatnya tuh sempat nengok bilang, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, maaf, sambil beralian kecil. Terus dia belok ke jalanan gitu. Nggak berapa lama, untungnya tuh ada cleaning service. Penasaran, aku tanya sama bapak cleaning service itu sambil sekalian tanya, Pak, tanya sekali lagi untuk cross check musolanya di sebelah mana gitu. Sekalian aja tanya, Pak, itu tadi ruangan apa sih? Karena penasaran kan. Bapaknya tuh tanya, ruangan itu ternyata adalah ruangan untuk memandikan jenazah. Wow, aku sama Erna tuh saling pandang dan kita tuh nggak tahu harus ngomong apa. Dalam hati aku langsung, bener kan? Jadi itu pertama kali pengalamanku tersesat sampai ke ruangan pemandian jenazah. Walaupun aku nggak lihat penampakan apapun, cuman auranya tuh nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya menegangkan banget, seakan kayak diawasin tapi kita nggak bisa lihat. Baunya minta ampun, nggak enak. Dan itulah pengalaman yang menurutku cukup creepy dan serem ya, walaupun gak lihat penampakan apapun. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Pokoknya ambil yang baik, buang yang jelek, dan gak ada satupun kekuatan yang lebih besar selain kuasa Tuhan. Tetap bahagia, jangan jaga kesehatan, dan tetap setia di Do You See What I See. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com